di dalam Keluaran 20 ayatnya yang ke-17. Tidak terasa kita sudah memasuki di etape terakhir dari khotbah seri, yaitu khotbah tentang Dasatita, 10 hukum Tuhan. Saya berharap kita semua bisa mengulangi menyaksikan khotbah dari pertama, ya, ada di YouTube. Dan kalau saudara diberkati, silakan saudara sharing, bagikan, kirim kepada siapapun, karena itu adalah pelayanan saudara. Jangan saudara diberkati tidak memberkati. Setiap minggu ketika kita menerima firman Tuhan, Tuhan ingin firman Tuhan itu kita bagikan kepada orang lain. Bukan kita simpan untuk diri sendiri, tetapi supaya orang lain pun dapat mengenal Tuhan. Saudara-saudara, waktunya sudah semakin dekat. Bumi ini semakin dekat. Kenapa saya mengatakan bumi semakin dekat? Sebab Tuhan Yesus berkata kalau Injil diberitakan di seluruh dunia, waktunya akan datang. Dan teknologi telah memberikan kesempatan kepada kita untuk menyampaikan firman Tuhan kepada seluruh makhluk. Saya itu rindu Tuhan segera datang. Saya rindu sekali menyongsong Tuhan datang. Saudara, jangan bermimpi berlama-lama di bumi ini, saudara. Kita harus memberitakan firman Tuhan. HP saya setiap waktu itu, saya mengirimkan artikel-artikel dan berita-berita. Dan saya mulai diingatkan Tuhan untuk berbicara dengan berani atas nama kebenaran. Itu sebabnya saudara-saudara, jangan sampai kita itu terlena, hanya sibuk dengan urusan-urusan di dunia ini, tapi kita lupa memberitakan firman Tuhan kepada dunia ini. Sekarang lebih mudah untuk memberitakan firman. Teknologi telah membantu kita. Walaupun kita hanya bisa menyampaikan lewat HP, lewat medsos, kalau kita menyampaikan firman Tuhan, maka Tuhan memberkati kita dan senang sekali. Saudara-saudara mau terus membagikan berkat ini kepada setiap orang, jangan sesama orang Kristen saja. Nah, kebanyakan kita sekarang ini rajin sekali artikel-artikel itu membangun untuk sesama seiman. Kita sudah kaya raya, kita sudah kenyang, saudara. Memang masih terus harus diberitakan. Banyak orang Kristen yang belum mengerti firman. Tetapi ingat, masih banyak di luar kekristenan orang-orang sana yang belum tahu kebenaran, saudara. Mereka pikir mereka hidup dalam kebenaran, tapi mereka belum tahu tugas kita. Tadi siang saya baru kirim ke beberapa teman non-Kristen artikel dari Rick Warren. Saya kirim kepada mereka. Mereka sambut dengan positif. Terima kasih Pak Hans untuk firman Tuhan. Nah, jangan takut, saudara. Yang penting kita tidak mencaci maki, tidak mencela. Ya, tapi kita siap kalaupun kita dikoreksi atau dimarahin, tak apa-apa. Tapi kita mau bagi bagaimana hidup yang benar di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Belajar untuk segera memberitakan firman Tuhan, biar Tuhan segera datang. Supaya kalau firman Tuhan sudah diberitakan, Injil sudah diberitakan di seluruh muka bumi ini, tidak ada alasan orang untuk berdalih lagi. Saya belum pernah dengar Yesus, jadi saya tidak layak dihukum. Enggak. Nanti Tuhan bilang, semua sudah mendengarkan tentang Injil. Kenapa kamu tidak mendengarkan Injil? Tidak mau menerima saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi keadilan Allah itu akan nyata, saudara-saudara. Amin. Suka supaya Tuhan Yesus segera datang? Atau masih tunda, bilang Tuhan jangan dulu, saya masih mau hidup di dunia ini, belum selesai tugas-tugas saya. Oh, hidup di dunia ini bukan tugas saya, bukan soal tugas saya, tapi tugas Tuhan. Ini banyak orang lupa. Tugas kita di muka bumi ini bukan berbicara soal saya. Seluruh dunia ini berbicara tentang karya Tuhan. Ini paling penting, saudara. Jadi tugas saya bisa terabaikan, tapi jangan sampai tugas Tuhan terabaikan. Ini paling penting. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita baca Keluaran 20 ayat 17 bersama-sama. 1, 2, 3. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya,
atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara memikirkan bagaimana jika manusia tidak memiliki keinginan, tidak memiliki kehendak, tidak memiliki kemauan apapun dalam hidupnya? Pernah kita bertanya, apa jadinya dengan dunia ini, saudara? Kalau kita itu manusia tidak punya keinginan sama sekali. Saudara tidak ingin makan, mungkin bertahan 7 hari, kolaps. Tidak ingin buang air kecil, rusak prostat. Tidak ingin BAB, kacau hidup saudara. Bagaimana jadinya hidup kita jika sama sekali tanpa keinginan-keinginan? Tentu hidup kita jadi sangat aneh, bin ajaib saudara. Lagi pula coba dibayangkan, bagaimana kalau manusia tidak punya rasa ingin tahu akan sesuatu? Gak ada iptek. Kita tidak akan ada di ruangan ini, saudara-saudara. Justru ilmu pengetahuan ini berkembang karena manusia ingin tahu sesuatu yang menjadi halangan. Manusia berpikir, kenapa itu bisa menjadi halangan, bisa menjadi masalah. Dia berpikir, ingin tahu, dan akhirnya menimbulkan jalan keluar. Dan apa yang kita alami hari ini itu adalah karena rasa ingin tahu. Karena rasa ingin tahu manusia itu akan mendorong manusia untuk berkreativitas dan menemukan banyak hal yang berguna bagi kesejahteraan manusia. Seseorang pernah berkata kepada saya bahwa dulu ia punya keinginan yang kuat untuk menjadi orang yang kaya, paling kaya. Tetapi akhirnya usahanya gagal. Dan kemudian ia berkata, saya kini tak punya lagi keinginan untuk kaya. Dia tidak punya keinginan untuk kaya, itu satu keinginan. Jadi manusia tidak ada yang tidak punya keinginan. Saya tidak ingin kaya, itu keinginan. Amin, saudara? Jadi saudara tidak bisa steril dari keinginan. Saya merenung perkataan ini karena setiap manusia pasti punya keinginan. Menurut pendeta John Stott, keinginan adalah tabiat batinia. Ia bercokol dalam pikiran dan hati. Dan undang-undang tidak dapat menggugat keinginan, kecuali setelah keinginan itu menjadi nyata dalam perbuatan. Jadi keinginan sebenarnya adalah bagian dari hidup manusia sejak penciptaan. Dan itu bukan dosa. Keinginan itu bukan dosa, karena Tuhan sendiri menciptakan manusia include, termasuk dengan keinginan. Amin. Keinginan atau rasa ingin itu adalah sifat yang diberikan oleh Allah pada waktu Allah menciptakan manusia. Jadi sebenarnya keinginan adalah hal yang natural. Saudara-saudara, kalau seperti itu, apakah ini tidak bertentangan dengan firman Tuhan yang baru kita baca tadi? Kalau keinginan itu adalah bagian daripada penciptaan, lantas Tuhan bilang, jangan mengingini. Apakah itu kontradiksi? Saudara-saudara, firman Tuhan tadi jelas berkata, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kita tidak perlu bingung, saudara-saudara, karena ini sangat jelas sekali.
Ketika Tuhan menciptakan kita dengan keinginan, kemudian Tuhan melarang jangan mengingini, itu konteksnya tentu jelas sekali. Ini bukan satu kontradiksi. Dia menciptakan kita lengkap dengan sifat mengingini akan sesuatu. Dan keinginan pada dirinya sendiri itu tentu baik, karena ia adalah bagian dari penciptaan Tuhan yang sungguh amat baik. Jadi waktu Tuhan habis menciptakan manusia dikatakan sungguh amat baik. Yang lainnya dibilang baik. Tapi waktu manusia selesai diciptakan, Tuhan mengatakan sungguh amat baik. Berarti termasuk keinginan yang ada di dalam hati manusia itu sungguh amat baik. Jadi kita tidak bisa memisah-misahkan, saudara. Tapi mengapa di dalam Keluaran tadi kita membaca Tuhan mengatakan jangan mengingini? Seorang teolog bernama James Montgomery Boyce mengatakan, perintah ke-10 mungkin adalah perintah yang paling mengungkapkan dan menghancurkan dari semua perintah. Karena perintah ini secara eksplisit berbicara tentang natur internal dari hukum Taurat. Keinginan adalah suatu sikap dari natur internal yang mungkin atau mungkin tidak diungkapkan dalam suatu tindakan eksternal. Terlebih lagi, perintah ini dapat diarahkan kepada hampir segala sesuatu. Perintah ini adalah perintah yang terakhir dari Dasatita. Tapi jangan salah, saudara. Ini bukan sebuah perintah yang tidak penting. Justru perintah yang paling mendasar. Karena kalau kita cermati, saudara-saudara, hukum yang pertama sampai hukum yang ke-9, saya mengutip Pendeta Eka Dharma Putra almarhum mengatakan, itu menyangkut tindakan manusia keluar dirinya. Tetapi hukum ke-10 ini berbicara mengenai apa-apa yang sebenarnya masih tersimpan rapat di dalam hati dan benak manusia. Inilah yang sangat penting kita lihat. Tersimpan rapi di dalam. Dan ini tidak banyak orang bisa tahu, bahkan sama sekali tidak ada yang tahu. Saudara tidak pernah tahu sekarang isi hati saya di atas mimbar ini apa. Dan saya juga tidak tahu saudara-saudara sedang ada apa di dalam hati saudara. Jadi inilah sesungguhnya inti dari perilaku hidup manusia. Ada di dalam, dari dalam. Karena itu hukum ke-10 ini memang boleh dikatakan amat penting kita selidiki. Mari kita lihat sekarang, ada beberapa alasan di balik perintah Tuhan yang ke-10 ini. Jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Yang pertama, meskipun sifat keinginan di dalam diri manusia adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan, artinya keinginan itu baik dan berguna bagi manusia dan bagi Tuhan sendiri, tetapi manusia harus sadar bahwa rasa ingin itu bisa bersifat membahayakan dirinya. Ini penting yang pertama. Ada rasa ingin yang berorientasi pada kejahatan atau keinginan yang berdosa. Itu disebutkan dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 17 dan 24. Minta kita baca bersama-sama. Galatia 5 ayat 16 sampai 17 dan 24. Mari kita baca bersama-sama. Galatia 5 ayat 16 sampai 17 dan 24. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi karena seseorang dikendalikan oleh rasa ingin, bukan sebaliknya, dia yang menjadi tuan atas rasa ingin itu. Kalau kita baca Kejadian 3 ayat 6 sampai 7, dikatakan di sana, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya.
Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat pohon atau menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Jelas sekali di sini, saudara-saudara. Hawa tidak mampu mengendalikan rasa inginnya atau hatinya sebagai pusat hidupnya. Sebaliknya, rasa ingin itulah yang mengendalikannya. Akibatnya, ia jatuh ke dalam dosa, saudara-saudara. Sejatinya, saudara, musuh kita yang paling berbahaya dan menakutkan adalah diri kita sendiri yang syarat dengan keinginan hati itu. Jadi jelas, saudara-saudara, dosa itu bersumber dari dalam hati. Ada cukup bukti dosa itu bersumber dari hati manusia yang terdalam. Mari kita lihat Yeremia 17 ayatnya yang ke-9. Di situ dikatakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Matius 15 ayat 19 berkata, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Demikian juga dalam Injil Lukas 6 ayat 45b. Orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Dan Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, di muka bumi ini tidak ada hukum yang dibuat manusia sepintar dan sejago apapun dia yang bisa menciduk, menghukum orang karena keinginannya yang jahat, penuh dosa yang tersembunyi di dalam hati manusia. Gak bisa, saudara. Undang-undang KUHP dan segala macam gak bisa menyentuh keinginan jahat karena belum terwujud, saudara-saudara. Itu sebabnya undang-undang kita tentang teroris ini itu sulit sekali, saudara. Intelijen kalau sudah tahu dia selidiki itu teroris, tapi nggak bisa ditangkap karena belum berbuat. Ini kelemahan daripada undang-undang, saudara-saudara. Kalau kita mau selamat negara ini, itu undang-undang harus dirubah. Kalau intelijen sudah tahu bahwa ini diselidiki, ini berbahaya orang ini, sudah ada rencana untuk ngebom istana-istana negara misalnya, atau tempat-tempat ramai, itu sudah bisa diciduk. Tetapi karena tidak bisa menangkap orang yang belum berbuat, jadi orang sudah mati dulu baru ditangkap. Ini kan berbahaya. Coba kalau presiden kita mati karena teroris, setelah itu baru ditangkap, kan sudah kecolongan. Nah, orang-orang di negeri ini kalau buat aturan itu harus dipikir, jangan bodoh. Teroris masih diperhatikan hak asasi manusianya, sedangkan orang yang baik-baik itu nggak diperhatikan hak asasi manusianya. Ini kan goblok. Iya, yang buat undang-undang itu goblok. Bukan cuma goblok, tolol. Kenapa saya katakan ini? Masa tunggu orang mati dulu ratusan ribuan baru tangkap satu orang itu? Itu kan kecolongan, kalah. Itu sebabnya kalau manusia baca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, itu kalau dia disuruh buat undang-undang, talk chair, saudara. Hanya memang harus kita sadari, jangan sampai intelijen dipakai untuk kepentingan pribadi dari penguasa. Ini berbahaya sekali. Tapi kalau demi keamanan dan keselamatan masyarakat kita atau rakyat kita, maka undang-undang itu harus diperbaiki, dirubah. Kalau udah tahu misalnya si A udah jelas bacaannya apa, perilakunya apa, udah ditemukan ini ada rencana, ada tulisan-tulisan yang dia buat, yang dia simpan, tapi udah ketahuan, wah ini mau merencana, itu harus diamankan segera.
Jangan sampai mati dulu orang baru dia ditangkap. Nah ini fungsinya kita belajar Alkitab firman Tuhan. Karena keinginan itu di dalam tidak bisa disentuh kan? Tidak bisa disentuh. Undang-undang gak bisa menangkap saya ada keinginan. Tapi kalau keinginan itu sudah mulai muncul di permukaan, udah mulai jelas-jelas ini arahnya mau membunuh manusia, segera hukum itu harus bisa dieksekusi. Oh saudara, kalau kita belajar firman Tuhan, up to date terus. Itu sebabnya saya bikin kanal El Gibor TV, saudara. Bukan mau jadi YouTuber saja, tapi saya mau membagikan bagaimana perspektif firman Allah melihat semua persoalan-persoalan dunia ini bisa dibahas oleh firman Tuhan. Firman Tuhan itu induk dari semua pengetahuan. Makanya jadi orang Kristen itu jangan bilang, oh saya cuma di gereja. Kalau soal kur, latihan musik, nah itu bagiannya orang Kristen. Tapi ketika ada persoalan-persoalan sosial, politik, kemasyarakatan, orang Kristen diam. Ini kesalahan besar. Kesalahan besar. Karena orang Kristen itu punya firman Tuhan, bisa meneropong semua bidang kehidupan. Yang salah dia bisa lihat salah, kalau dia belajar firman. Tapi kalau tidak belajar firman, yang salah dia tidak bisa tahu itu salah. Peristiwa GKI Yasmin ini berbahaya. Makanya saya bilang, GKI Yasmin itu kabar baik atau kabar buruk? Saya jelas mengatakan kabar buruk. Banyak pendeta bilang terima kasih Wali Kota Bogor. Banyak pendeta bilang terima kasih. Jangan hanya bisa melihat satu sisi dari kehidupan, saudara. Tahu nggak persoalan GKI Yasmin? 15 tahun mereka berjuang, mulai dari pengadilan tingkat bawah, tengah, atas, semua sudah memutuskan segera buka segel GKI Yasmin supaya umat bisa beribadah. Itu keputusan tertinggi ada di Mahkamah Agama, Mahkamah Agung. Dan itu mau dianulir. Ini berbahaya, merusak negeri ini. Kenapa merusak? Karena konstitusi bisa dikalahkan dengan massa, dengan politik. Gak bisa. Panglima di negeri kita itu adalah hukum, bukan politik. Kalau hukum sudah menetapkan ini yang benar, kemudian yang benar itu dibuang di tempat sampah. Ini firman Tuhan mengatakan apa? Ini mengubah gelap jadi terang, mengubah manis jadi pahit. Ini berbahaya. Nah, kita tidak berdoa, tapi kalau begini pemerintah bekerja, maka Tuhan akan menghukum pemerintah ini. Nanti lihat, saudara-saudara. Nanti lihat, kalau ini dipaksakan, GKI Yasmin direlokasi, artinya hukum itu dibuang, keputusan Mahkamah Agung dibuang. Yang benar itu kan harus dijalankan. Nah, Tuhan akan menghukum oknum-oknum pemerintah yang bebal, yang jahat, yang bodoh ini. Demi politik, hukum diinjak-injak. Saya mau mengatakan ini berbahaya sekali. Kenapa Tuhan akan menghukum? Tuhan itu mencintai hukum dan keadilan. Tidak mungkin Tuhan membiarkan hukum. Tidak mungkin. Setiap orang yang bersalah pasti dihukum. Mau dia presiden, mau dia jenderal, mau dia apa, kalau melanggar hukum, cepat atau lambat Tuhan akan bertindak. Yesus itu hakim yang adil. Dia akan hukum, saudara. Dari 2014 saya sudah menulis di Kompasiana kepada Wali Kota Bogor, Bima Arya, waktu pertama kali terpilih, saya ingatkan, cepat-cepat eksekusi, buka itu segel, karena bukan kamu yang melarang. Begitu kamu jadi wali kota ini tahun 2014, harus segera laksanakan keputusan Mahkamah Agung. Kan ringan sekali. Apa yang susah? Mahkamah Agung sudah memutuskan buka segelnya supaya umat Kristen di GKI Yasmin itu apa? Bisa ibadah. Kan gampang. Tapi ini putar-putar sampai 15 tahun. 2 periode dia berkuasa. Terakhir, yang benar justru disuruh keluar dari tempat itu. Ini pengkhianatan kepada keadilan. Bukan cuma keadilan hukum di negeri ini, tapi keadilan yang Tuhan kehendaki. Amin, saudara? Amin. Mengerikan. Jangan saudara pikir ini GKI Yasmin ini persoalan biasa.
Ini persoalan melawan hukum dunia dan melawan hukum Tuhan. Itu sama saja dengan menghina natur Tuhan yang adil. Jadi saya peringatkan, hati-hati. Terutama wali kota Bogor, jangan bermain-main dengan hukum. Firman Tuhan itu jelas. Barang siapa yang mencintai keadilan akan hidup. Tetapi barang siapa yang menindas keadilan, dia akan mati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini penting sekali. Tuhan berfirman di dalam Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Di hadapan Tuhan Yesus tidak ada yang tersembunyi. Telanjang bulat semua manusia. Mau dia politisi, mau dia presiden, mau dia gubernur, mau dia apa. Di mata Yesus telanjang kamu. Tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Tuhan Yesus. Jangan main-main. Kalau telanjang artinya Tuhan tahu sampai ke kedalaman. Sampai di pembuluh-pembuluh darah kita itu telanjang di mata Tuhan Yesus. Dia tahu karena Dia pencipta. Jadi jangan coba-coba melawan Dia dan menghina Dia. Saudara-saudara, ini yang saya sampaikan supaya kita seluruh jemaat, umat Kristen Indonesia maupun pemerintah negara ini jangan bermain-main dengan keadilan dan hukum. Yang kedua, rasa mengingini dapat merusak hubungan dengan sesama manusia. Mari kita perhatikan kata Tuhan. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ini relevan. Kalimat terakhir, apapun yang dipunyai sesamamu. Berarti sekarang pun kita tidak boleh mengingini apa yang dipunyai oleh sesama kita. Sampai hari ini, hukum ini masih berlaku. Kita cermati baik-baik, saudara. Tuhan bukan melarang, jangan mengingini rumah. Kalau begitu kita nggak usah berpikir, tidak usah bekerja keras. Nggak ada rumah nggak apa-apa. Kan Tuhan bilang jangan mengingini rumah. Jadi saya nggak usah mengingini. Belum ada rumah misalnya, jangan mengingini. Yang belum ada istri, jangan mengingini. Yang nggak kawin-kawin, jangan mengingini, saudara-saudara. Rumah, ya kita tinggal saja di tenda-tenda sampai Tuhan Yesus datang. Tak perlu ada keinginan, kita buang saja itu keinginan. Tetapi yang dilarang Tuhan adalah jangan mengingini rumah sesamamu. Artinya itu bahaya. Begitu lihat, waduh, rumah teman ini bagus sekali, langsung dia telan-telan ludah, saya mau rumahnya. Lama-lama saudara, itu menimbulkan dosa, sudah pasti saudara. Makanya saya diajar di seminari, kalau habis ujian itu jangan tanya-tanya nilainya teman. Saya baru mengerti ini firman Tuhan ini melalui Miss Newell itu, orang Australia, dosen saya. Dia marah sekali. Dia bisa panggil kita, kenapa kau tanya-tanya itu nilai teman? Dulu kita pikir cuma nilai kok. Kenapa dilarang? Ternyata bahaya, saudara. Dimulai dari keinginan. Nilai hermeneutikmu berapa? Stres, Pak. Karena dia mulai timbul sakit hati. Atau mungkin rasa minder. Itu kan berbahaya. Betul tidak? Atau kita tanya, nilai homiletikmu berapa, bos? Cukup untuk makan. Nilainya C. Saya dapat A. Langsung, haleluya, puji Tuhan. Dia masih di bawah saya. Sombong, jatuh, saudara. Betul tidak? Manusia berdosa ini gampang sekali jatuh. Kalau dengar berita, dia lebih susah. Senang saya.
Tapi kalau dia lebih hebat, minder saya. Ini yang berbahaya. Makanya jangan suka tanya, berapa penghasilanmu, berapa gajimu. Jangan suka tanya-tanya, itu urusan rahasia. Apalagi tanya, berapa umurmu? Kalau dikasih tahu umur, wah saya masih gagah, saya masih muda, dia sudah tua. Dosa saudara. Nggak perlu hal-hal begitu, nggak usah ditanyain. Etiketnya itu nggak usah tanya soal-soal itu. Karena itu dari hati akan muncul. Ada hal yang berbahaya di sana. Amin, saudara. Ini hal-hal kecil begini harus kita bahas, saudara-saudara. Tuhan tidak melarang mengingini istri. Kalau demikian maka Tuhan bertentangan dengan dirinya sendiri yang mengatakan dalam Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Iya kan? Tetapi yang dilarang apa? Jangan mengingini istri sesamamu. Ada orang lihat istri saya, Bu Gen, polosnya dia mengatakan, saya kalau mau kawin seperti istrinya Pak Hans. Saya takut juga, jangan-jangan dia ingin istri saya. Karena rajin katanya, suka menolong suami, setia. Saya mau kalau kawin seperti istrinya Pak Hans. Nah itu enggak apa-apa ya, karena ada sifat yang dia ingin dari situ. Tapi kalau dia bilang begini, saya ingin istrinya Pak Hans. Pingsan saudara. Pak Yon ketawa. Jangan saudara. Bahaya saudara membanding-bandingkan. Wah istrinya ini, wah rajin, bagus, apa tiba-tiba dosa ingin dia. Wah celaka saudara. Makanya saudara-saudara kita yang di tempat lain itu mengerikan sekali. Begitu dia ingin dia lihat, dia bilang, Tuhan berfirman kepada saya, kau jadi istri saya. Turun firman Tuhan. Ini manipulasi ini. Ini agama. Apa ini? Setiap ada keinginan, Tuhan berfirman kepada saya. Berfirmannya di dalam gua. Dapat lihat orang sedikit cantik, Tuhan berfirman, kau harus tinggalkan pacarmu jadi istri saya. Hebat manusia bukan? Itu yang dikatakan betapa licik hati manusia. Itu liciknya. Kalau dia ingin dulu, baru dia bikin aturan. Kalau aturan dia tidak kuat, dia bilang aturan Tuhan ini. Goblok. Pemimpin agama apa ini? Kalau dia ada keinginan, dia bilang Tuhan yang suruh. Tuhan itu dijadikan kambing hitam. Mana bisa? Minantu jadi istri. Saudara mau ikut pemimpin begini? Kalau dia ingat dia menantu disikat tuh, diembat sudah. Mari saudara, doakan supaya orang-orang ini bertobat, terbuka matanya melihat Tuhan Yesus. Makanya saya selalu lihat di Instagram atau di medsos, kalau ada yang bicara poligami, saya masuk di sana. Saya masukkan firman Tuhan di sana. Saya tidak peduli. Mau tersinggung, tapi untuk kebaikan. Apa saya bilang? Bos, Tuhan ciptakan satu Adam, satu Hawa. Bukan satu Adam, 3, 4 Hawa. Gak bisa jawab mereka. Sejak kekekalan, Tuhan itu menciptakan satu Adam, satu Hawa. Bukan satu Adam, 11 Hawa. Itu nafsu, saya bilang. Omong kosong. Saya nggak pernah takut saudara menyampaikan itu. Harus berani bicara. Dan saya katakan, makanya ikut Yesus yang mempunyai ajaran monogami, bukan poligami. Poligami itu desain iblis, bukan desain Tuhan pencipta alam semesta.
Itu sejarah yang harus saya tinggalkan di dunia ini. Gak akan bersalah nanti. Karena Tuhan itu akan bilang, dulu kamu pernah baca itu, orang bilang poligami benar. Kamu diam saja, dosa. Makanya hati-hati setiap kali kita membaca berita, terus kita diam, kita tahu kebenaran, kita nggak bicara. Dosa, saudara. Karena itu kerja hamba Tuhan itu begitu. Kerjanya orang Kristen, melihat ketidakbenaran, diluruskan. Waduh saudara, menarik sekali kalau belajar firman Tuhan. Hidup ini dinamis. Saudara-saudara, Matius 5 ayat 28 berkata, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Yakobus 4 ayat 2 berkata, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ya saudara-saudara, itulah hati manusia di dalam sumber dosa, saudara-saudara. Itu yang terjadi pada Daud. Saudara tahu bagaimana Daud itu jatuh dalam persinahan dengan Batseba, istri Uria orang Het. Kita tahu ceritanya di dalam 2 Samuel 11 ayat 2 sampai 27. Tapi kita tidak baca itu terlalu panjang. Saya percaya saudara tahu itu. Saudara-saudara, 1 Timotius 6 ayat 7 sampai 10 itu berkata, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pelanggaran terhadap hukum ke-10 ini mengakibatkan kerusakan pribadi dan juga kehancuran kehidupan satu bangsa. Hukum ke-10 ini sangat relevan dengan zaman ini, khususnya untuk bangsa yang kita cintai ini. Larangan mengingini hal-hal yang disebutkan dalam hukum ke-10 ini justru adalah pokok-pokok hukum yang istimewa dan sangat penting. Para perampok uang negara dan rakyat saat ini adalah orang-orang penting. Dan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang berkedudukan tinggi di mata rakyat. Tetapi karena tidak pernah belajar dari peringatan hukum ke-10 ini, maka hidup mereka menjadi hancur lebur, saudara. Dan akibatnya dari semua yang mereka lakukan menghancurkan kehidupan rakyat banyak. Saya punya ide kalau GKRI El Gibor punya banyak uang, kita harus buat iklan di mana-mana, pasang baliho-baliho hukum ke-10 ini. Jarang gereja buat begitu ya. Tidak ada, belum ada ide begitu. Baru di GKRI El Gibor punya ide ini. Saudara berdoa supaya kita banyak duit, pasang di jalan raya itu yang besar sekali. Nanti Markus yang bikin. Benar. Hukum ke-10, tulis saudara. Jangan mengingini istri orang. Jangan mengingini, dalam bahasa modern. Nggak ada itu gereja bikin begitu. Salah. Itu sudah lama ada keinginan saya itu, cuma belum ada bolui. No hepeng. No kepeng. Nggak ada orang bisa larang kalau kita pasang itu, saudara. Siapa mau larang? Itu kan jasa, dibayar. Itu komersial, profesional. Kenapa kita nggak bikin? Setiap pesan firman Tuhan harusnya pasang. Gereja gede, bangunan gede, nggak ada yang berani pasang itu. Nggak akan diturunkan baliho itu, kecuali muka saya dipasang situ baru disembah. Ah, itu diturunkan. Nanti Pak Dudung yang turunkan. Benar nggak ide kita ini? Setuju nggak? Doakan supaya banyak duit bagi bawah. Kita pasang di baliho paling besar ya. Markus siap-siap Markus. Pasang 1 bulan penuh. Habis bayar,
Tambah lagi, perpanjang 1 bulan. Kalau perlu 10 tahun dipasang situ, jangan rusak-rusak. Supaya setiap orang yang bawa mobil ya, jangan mengingini, jangan mengingini, jangan. Itu yang paling merusak bangsa ini, mengingini. Wah, bahaya sekali, mengingini itu berbahaya sekali. Saya kadang-kadang dengan teman-teman grup gitu, kalau ada, kan saya suka ganti profil saya, apa, ada pakai baju bagus. Kemarin saya baru ganti ya, saya profil saya. Ada yang bilang, kapan saya dikirim ini? Kaosnya bagus sekali. Aduh, cilaka. Saya bilang, kalau saya banyak uang, saya kirim dia. Dia suka sekali yang saya pakai. Itu mengingini. Kemarin jual foto saya kan begini kayak kan sekali-sekali Pak Gembala itu foto model. Kasih lihat begini, NKRI harga mati. Ada yang komentar, Hans, sudah siap-siap ini yang kirim sama saya, bagus sekali itu. Waduh, sudah pikiran. Saya bilang ini mempersiapkan khotbah ini, teringat itu. Cepat sekali orang ngomong ini. Makanya saya takut sekali itu apa yang dikatakan Abraham Kuyper. Tahu Abraham Kuyper, pendeta yang jadi Perdana Menteri di Belanda. Itu beberapa tahun yang lalu. Apa dia bilang? Itu teringat sekali sama saya. Jangan kita membuat orang tergiur. Pada waktu dia tergiur, kamu tidak dapat memuaskan ketergiurannya, kamu berdosa. Benar, saudara. Secara tidak langsung, kita berpakaian bagus, orang lihat, wah, gagah sekali, cantik sekali. Sudah keluar lidahnya, keluar ngacainya. Baru kita sendiri tidak mampu untuk memberikan dia pakaian. Kita berdosa. Abraham Kuyper bilang. Jadi kita ini mungkin sudah jatuh dalam dosa banyak hal ya. Makanan kita pamer. Kita pasang, wah pepes. Enak sekali. Padahal ada orang yang nonton lapar. Kita nggak kirim pepes. Dosa. Saya merasa Tuhan, sudah jatuh mungkin saya ini. Saya mulai pikir-pikir, hati-hati juga sekarang kalau kita kirim-kirim begini. Oh Pak Surya, kirim pepes, saya belum dapat pepes. Dosa, saudara. Saya yang berdosa karena saya kasih ingin, saudara. Ini harus dipikirkan baik-baik, saudara. Amin. Aminnya lemah sekali. Kita jangan berhenti karena sudah nggak bisa makan di bawah. Kasih panjang saja khotbah ini 3 jam. Rasain kamu. Nanti dikasih double. 1, 2, 3, 4. Wah, disediakan banyak. Double. Pasti. Gimana Bu Gem? Double. Tenang aja. Nggak usah pikir di bawah. Saya udah bingung mau akhiri di mana ini, saudara. Aduh, saudara-saudara. Kesulitan ekonomi di masa pandemi COVID-19 ini, saudara-saudara, yang dialami sebagian besar rakyat, itu jadi ancaman, saudara, mengerikan sekali. Belum lagi saya pikir-pikir, saudara ya, ini mau menjelang 2024. Saya pastikan, maaf kalau saya salah. Kalau saudara setuju, saudara doakan. Menjelang 2024, apakah kalian pikir menteri-menteri itu, politisi-politisi itu tenang-tenang saja? Sudah mulai berpikir bagaimana cari uang sebesar-besarnya. Siapa yang kena jerat itu kalau begitu? Rakyat. Dia pokoknya pikir saya dapat uang. Nanti kampanye itu uang saya udah banyak. Ada ribuan triliun. Coba pikir ini. Ini yang bikin ekonomi kita rusak. Rakyat jadi rusak. Kita doakan tim Kado. Karena ini bahaya sekali. Makanya kan banyak yang aneh-aneh kita lihat sekarang. Anggaran-anggaran itu, iya, nggak bisa masuk akal. Ya, yang untuk 2045 itu mau dijadikan sekarang. Waduh, ngeri sekali. Berapa? Ngeri sekali. Tujuannya apa? Ini mengerikan. Belum lagi yang di bawah ini pelan-pelan. Kemarin bansos itu habis berapa triliun itu dimakan, ditangkap menterinya kan. Mengerikan, saudara. Kita harus kuat berdoa ini siang dan malam supaya Tuhan hancurkan setiap keinginan jahat untuk mau mengambil uang rakyat untuk kepentingan pribadinya, untuk kelompoknya nanti.
nanti siapa yang jadi presiden. Kita harus banyak berdoa ini, mulai sekarang. Jangan 2024 baru berdoa. Mulai sekarang berdoa. Tuhan, utus penggantinya Pak Jokowi. Tapi sekarang orang-orang sudah pada bilang apa? Jokowi Prabowo lagi, saudara. 3 periode. Walaupun undang-undang tidak boleh, ada saja orang bilang 3 periode. Saya ngomong di medsos, saya bilang salah, bukan 3 periode. Amandemen. Sekarang Presiden Republik Indonesia harus 1 periode. Rasain lu. Kau minta 3, saya bilang 1. Tapi cukup 7 tahun. 1 periode. Cukup 7 tahun. Membangun bangsa. Orang bilang nanti kalau dia korupsi bagaimana? Oh, kalau terbukti korupsi, pidana. Masa mau korupsi 7 tahun tidak ditangkap-tangkap? Yang jadi masalah itu karena hukum tidak jalan. Kalau udah pejabat yang korupsi, susah disentuh. Itu salah. Yang salah siapa? Ya hukum yang salah, penegak hukum. Saya setuju. 1 periode. 7 tahun. Supaya nggak usah orang berpikir lagi. Gosok sana, gosok sini. Pakai suku, agama. Untuk apa? Untuk kemenangan. Nggak perlu. 1 periode. Cukup kan? 7 tahun. Masa nggak cukup? Itu tidak cukup. Tamak. Rakus. Kuasa. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus. Tidak salah kita ingin berusaha untuk meninggalkan atau meningkatkan, saudara, nasib kita dalam taraf yang masuk akal ketika kita berada pada posisi yang rendah secara ekonomi. Itu bukan ketamakan. Jadi kalau kita jemaat di sini ingin kaya, nggak salah, nggak salah. Siapa ingin kaya? Lili begini-gini. Angkat saya, Bu. Saya juga tinggi-tinggi. Ingin kaya saya. Saya sudah bilang, Tuhan, kalau Tuhan berkati dengan kekayaan yang besar, saya sudah janji pada diri saya sendiri. 10% saya kasih ke membalap. 90% akan saya pakai untuk melayani sosial, keluarga, teman. Itu saya sudah bilang. Dibalik saja, jangan 10% untuk Tuhan, 90% terpakai untuk pelayanan. Itu doa saya, saudara. Amin, saudara. Untuk apa kumpul uang banyak-banyak kalau Tuhan Yesus sudah datang? Untuk apa? Tuhan Yesus datang, uang 1 triliun jadi abu. Tapi kalau 1 triliun itu dipakai untuk mendatangkan kebaikan, kesejahteraan bagi orang lain, orang sakit, orang apa, keluarga yang susah. Kadang-kadang saya lihat keluarga dari istri saya itu kan banyak juga yang kaya. Tapi sama keluarga sendiri nggak pernah membantu. Saya bilang kalau Tuhan Yesus datang itu semua jadi debu. Itu uang itu saya. Tapi kesempatan kalau kita kaya, amin, kita menolong. Tiap hari kita makan bakso, saudara. Gak usah masak di rumah, saudara. Kita keliling makan. Nanti saya yang traktir. Gak usah pakai kompor di rumah ya. Kalau uang sudah triliun ya, kita keliling-keliling aja makan. Seluruh jemaat kita pergi makan hari ini di sana, hari ini di situ, sampai bosan sendiri, saudara. Ya kapan lagi? Kapan lagi? Saya selalu prinsip begitu. Untuk menolong orang itu jangan tunda. Amsal 3 ayat 27-28. Kalau ada orang membutuhkan saat itu, kasih. Saya belajar berdisiplin, saudara. Benar, saya berdisiplin, belajar berjuang. Tidak gampang. Kemarin ponakan saya datang. Tidak terasa saya sudah pulang. Saya yang antar mereka di kereta api. Entah kenapa hati saya nangis. Sedih lihat dia masih kecil sekali. Tuhan, saya sayang sekali anak ini. Saya tidak tahu, tidak ada apa-apa yang saya bisa kasih. Saya ambil dompet saya lihat uang saya. Tidak tahu ada berapa, saya nggak hitung. Saya ambil semuanya, saya kasih dia. Sambil mata saya meleleh. Saya ingin mengasihi, memberitakan, mengasihi, menyayangi. Saya pulang, saya naik motor, meleleh terus air mata saya. Tuhan, dia datang ke rumah saya nggak bisa kasih apa-apa. Nah ini saja yang ada sama saya. Nah, saya cuma sediakan uang parkir, saya sisakan 2.000 perak di situ. Saya selalu belajar seperti itu. Saya nggak peduli.
uang yang ada di dompet saya. Kalau saya lihat ada orang perlu, saya ambil semuanya, saya nggak hitung-hitung, saya kasih. Tapi saya bertahun-tahun seperti itu, saya mau saksikan kepada saudara, saya nggak pernah kekurangan. Tuhan datang bawa semua yang saya butuhkan, bukan yang saya ingini, yang saya perlukan, termasuk pepes, susu, ya susu, ya, menyehatkan Pak Pendeta, arsip, balado, Ibu Erni. Jangan bilang saudara saya ngomong begini, saudara masak lagi besok ya. Bukan, tidak ada sama sekali. Cuma saya mau bilang, kalau kita murah hati, Tuhan bermurah hati. Bahkan sudah terlebih dahulu Tuhan bermurah hati. Amin. Jangan saudara, jangan pelit, jangan pelit, jangan pelit. Saya sudah diajar Tuhan berkali-kali. Orang yang berbuat baik dan bermurah hati tidak pernah jatuh dalam kemiskinan. Catat itu saudara. Kita sedang mengumpulkan harta investasi di sorga. Amin. Saya bersyukur sekali 3 anak saya, mereka ikut-ikut juga saya dan mamanya. Mereka nggak hitung-hitung saudara. Saya bisa melihat, saya bangga sekali, dan saya kadang-kadang keluar air mata saya membayangkan mereka juga mau berbuat baik kepada orang. Ya, saya tahu mereka juga masih anak-anak, kekurangan, tapi mereka dalam hal ini membantu. Saudara, tidak salah kita ingin ekonomi kita baik. Tapi yang salah kalau kita menginginkan sesuatu hanya karena kita melihat orang lain menikmatinya. Nah, itu salah. Itu salah. Yang salah, saudara-saudara, kalau kita terus-menerus berusaha memiliki ketika tidak ada kebutuhan untuk itu. Kalau saya tidak perlu mobil, jangan berpikir untuk punya mobil. Untuk apa? Biasanya ada teman-teman ngomong sama saya, Pak Hans itu harus punya mobil. Saya bilang enggak. Kenapa saya bilang enggak? Ya, saya tidak punya rumah. Untuk apa mobil? Saya tidak butuh. Kecuali di Sulawesi saya punya rumah. Tapi kalau kita tidak butuh, kita terus pikir harus saya punya ini, itu jatuh dalam dosa, saudara. Lama-lama saudara jalan saudara tabrak itu tiang listrik karena saudara terus berpikir saya punya mobil, saudara tabrak itu tiang listrik karena saudara sudah delusi, bukan ilusi, delusi. Sudah tidak betul, sudah penyakit. Tiap hari dipikir yang tidak perlu. Tapi kalau kita perlu, kita doakan, kita berjuang. Iya. Saya kalau hari ini ada orang bilang saya kasih mobil Pak, saya nggak mau, saya tolak. Kalau dia bilang saya kasih mobil, Pak Hans jual, boleh, saya jual, saya beli rumah misalnya, itu boleh, saya mau. Kalau dia bilang saya kasih mobil Bapak pakai keliling-keliling pelayanan, nggak mau. Karena saya tidak butuh, belum butuh. Yang salah kalau kita tidak berbahagia dengan sumber-sumber daya kita yang terbatas. Amin, saudara? Saudara bersyukur nggak dengan keadaan saudara saat ini? Puji Tuhan, puji Tuhan. Sungguh puji Tuhan. Celaka kalau kita tidak bersyukur untuk apa yang ada pada kita saat ini. Sangat berbahaya sekali. Jadi saudara bersyukur, udah lolos, saudara. Saudara tidak akan punya keinginan yang jatuh, membuat saudara jatuh dalam dosa. Nah, ini yang paling berhati-hati saudara. Iklan-iklan ini berbahaya sekali. Saya mau mengatakan, ini berbahaya sekali. Iklan itu dibuat oleh apa? Orang kampung? Produsen. Perusahaan. Tujuan perusahaan apa? Ujung-ujungnya udah.
Bagaimana caranya supaya orang itu mau pakai produk saya walaupun saya tidak butuh? Ini pelanggaran kepada firman kalau kita laksanakan. Dan banyak orang sekarang hidup karena disetir oleh iklan. Bukan karena berpikir saya butuh atau tidak butuh. Hati-hati. Termasuk obat-obat, vitamin dan sebagainya. Hati-hati. Wah, sekarang booming iklan-iklan. Minum ini sehat, kepala jadi besar. Otak jadi besar, pintar. Beli. Hati-hati. Jangan-jangan itu merusak kita nggak tahu. Dalam kondisi 1 hari, 2 hari, oke. Kalau minum sudah sampai bertahun-tahun, bisa jadi racun yang mematikan. Jadi harus berdoa. Saya selalu berdoa, Tuhan, apa ini cocok untuk saya? Apakah ini cocok untuk saya? Hati-hati, saudara. Iklan ini sangat merusak, racun. Karena itu, saudara, kalau kita mau bikin iklan yang betul-betul menyehatkan, dibutuhkan oleh orang lain. Amin. Seperti ikan bakar, jaring apung. Itu sehat makan ikan. Betul tidak? Betul, saudara. Jangan iklanin yang kita sendiri tidak tahu ini berguna atau apa. Yang penting kau beli, untung saya. Nggak bisa, ini hati-hati, bertanggung jawab orang Kristen. Kan banyak orang iklan yang kita tidak perlu, akhirnya kita beli. Padahal kita tidak perlu. Wah, ini bahaya sekali. Saya khawatir sekali itu, saudara. Dan ada lagi yang saya prihatin. Sekarang sekolah-sekolah teologi yang bagus-bagus pengajarannya itu kesulitan dapat mahasiswa untuk jadi hamba Tuhan. Bisa-bisa kita di Indonesia itu nggak ada pendeta yang bagus. Krisis. Hari ini sekolah teologi krisis. Kenapa? Kira-kira apa? Saya sendiri tidak melakukan riset, tapi itu baru feeling saya. Kemungkinan besar. Nah, kenapa sekolah teologi kurang sekali orang mau masuk? Tapi sekolah-sekolah universitas biasa itu banyak sekali orang minat. Sampai jual kambing, sampai jual sapi, sampai jual sawah, orang bisa masuk ke universitas tertentu. Mulai kebayang, ada impian yang besar di sana, bukan? Ada impian yang besar di sana. Investasi ke sana itu harus ada keuntungan. Tapi kalau masuk sekolah pendeta, apa? Bukan untung, buntung, saudara. Buntung. Saudara melayani 1 kali 24 jam. Tak ada yang menghargai. Saudara berdoa untuk jemaat. Jemaat tidak rasa didoain. Saya pernah waktu di Malang itu berdoa, majelis bilang, kita harus undang guru lukis. Bayar untuk anak-anak kita di sini. Terus ada yang nyeletuk, kalau hamba Tuhan, penginjil sini, oh nggak usah dibayar, nggak apa-apa. Tuhan bukan, hamba Tuhan jadi sasaran, tidak usah semua. Serba gratis, saudara. Kalau guru lukis itu mahal. Nah, saudara, bisa lihat bagaimana pola pikir orang-orang Kristen. Gak ada sekarang, mungkin hampir tidak ada anak muda yang cerdas, yang pintar. Dia bilang, Tuhan, saya mau serahkan hidup saya mau masuk di seminar, sekolah teologi. Saya mau jadi hamba Tuhan yang menyuarakan kebenaran jadi berkah. Udah sangat jarang. Kenapa? Termasuk orang tua sendiri mengatakan, jangan sekolah pendeta. Sial nasibmu. Tidak akan ada masa depan jadi pendeta. Kecuali kau jadi pendeta borju, yang bisa pintar ngomong sembarangan biar melanggar firman Tuhan. Yang penting berwibawa, meyakinkan orang. Ajaran sesat tidak apa-apa, yang penting orang dikuatkan telinganya, disenangkan telinganya. Nah, itu boleh jadi pendeta yang begitu. Tapi kalau orang pendeta yang model Pak Gembala yang suka hantam sana, hantam sini, nggak laku, saudara. Diusir dari gereja. Saudara, pikirkan ini. Jadi keinginan untuk jadi kaya, untuk jadi itu juga hati-hati. Bukan tidak boleh, tapi hati-hati. Jangan sampai kita menganulir panggilan Tuhan karena keinginan kita. Kita lupa keinginan Tuhan. Ini yang paling penting. Keinginan Tuhan yang utama.
Yang terakhir saudara, di penghujung khotbah ini, saya tadi nonton di IG Pak Yasona Lawli, saya menangis saudara-saudara. Menangis, saya benar-benar menangis. Di depan komputer waktu saya mempersiapkan artikel ini, kemudian saya nonton sejenak, saya menangis. Kenapa? Istri dari Pak Yasona, yaitu almarhumah Ibu Elise Ketaren itu luar biasa ternyata. Luar biasa. Pak Yasona itu sambil nangis-nangis menyampaikan kesaksian tentang istrinya. Istrinya itu berjuang keras dari bawah, dari nol. Pak Yasona belum ada apa-apanya, belum pernah jadi ketua DPR, anggota DPRD Sumut. Ternyata Pak Yasona itu loker koran. Istrinya bantu setiap pagi untuk menolong suaminya mengantar loker koran. Waktu Pak Yasona kuliah S2 dan S3 di Amerika, yang kasih hidup keluarganya istrinya. Dengan cara gimana? Dia jadi kasir di restoran Cina. Dia pernah jadi babysitter. Dia pernah jadi pembungkus kerupuk di pabrik kerupuk. Dia salon. Dia pelihara anaknya, dia kasih hidup. Dia mendukung penuh. Sampai Pak Yasona jadi Menkumham Republik Indonesia. Kalau diajak keluar negeri, dia selalu bilang sama suaminya, Pak, jangan beli barang-barang branded. Jangan kasih saya. Jangan kamu juga beli. Dia pesan ke anak-anaknya, hidup sederhana. Kita harus ingat, dulu ini kita siapa? Tidak ada apa-apanya. Kalau sekarang kita sudah menjadi pejabat, papa jadi pejabat, kita tetap hidup sederhana. Lu saya nangis, saudara. Makanya Pak Yasona itu kehilangan sekali istri yang sangat sederhana, tapi pendukung yang kuat. Itulah penolong yang sepadan. Waduh, sedih sekali saudara kalau dengar kisahnya dia tadi. Plato mengatakan bahwa orang yang rendah adalah orang yang dikuasai oleh keinginan. Keinginannya menjadi arah, dorongan, dan kekuatan yang membawa dia kemana saja. Kalau keinginan jadi tuanmu, maka kamu menjadi budak dari delusimu. Berdasarkan Plato, Pendeta Stephen Tong berkata seperti ini. Orang yang melayani kemauan, maka dia tidak pernah puas, tidak pernah senang, tidak pernah merasa hidupnya berarti. Karena kemauan itu tidak ada henti-hentinya. Kalau kemauan menjadi tuan kita, maka kita tidak mungkin melayani dengan benar. Dan kita akan diperbudak oleh kemauan kita. Kalau kemauan yang mengendalikan seluruh hidup kita, maka kita tidak mungkin hidup memuliakan Tuhan. Itu sebabnya kita harus menguasai diri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada waktu Charles Spurgeon, seorang pendeta yang sangat terkenal, berumur 10 tahun, dia telah menyadari sifat dirinya sebagai orang berdosa. Kesadaran itu mencapai puncaknya pada usia 14 tahun. Ada dua hal yang bertentangan dalam dirinya, yaitu kesucian Allah dan kenajisan dirinya. Dan itu menimbulkan kekhawatiran dan penyesalan. Dan akhirnya menimbulkan perasaan bahwa ia tidak layak menghampiri Allah. Saudara-saudara, saya mau mengatakan, kalau ada orang menyelidiki saya, hidup saya, maka dia tidak akan menemukan dosa yang luar biasa. Namun kalau saya sendiri menyelidikinya, maka saya akan menemukan dosa-dosa yang sangat besar terhadap Allah. Karena Allah sendiri yang menyelidiki hati saya melalui firman. Bagaikan pedang bermata dua, menembus jauh ke dalam tulang-tulang sampai ke sum-sum tulang saya. Saya tidak dapat bersembunyi di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara? Apakah kita mau menyelidiki hati kita dengan jujur saat ini? Apakah ada keinginan-keinginan berdosa di dalam hidup kita? Kalau ada, hari ini kita selesaikan. Kita tinggalkan. Kita akui kepada Tuhan. Supaya
Sampah-sampah yang mengotori hidup kita itu kita tinggalkan, kita buang. Keinginan-keinginan dosa di dalam hidup kita buang jauh-jauh. Dan kita berkomitmen kepada Tuhan yang mengerti hati kita yang paling dalam. Tuhan mengampuni kita. Dan Tuhan pakai kita supaya keinginan kita adalah keinginan yang kudus. Keinginan yang memuliakan Tuhan. Bukan keinginan untuk memuliakan diri sendiri. Saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan ini. Dan kita akan menyanyi satu pujian, minta Jian untuk memainkan musik Selidiki Aku, sambil kita berdoa di hadapan Tuhan, supaya Tuhan betul-betul melihat hati kita yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jangan ada keinginan-keinginan dosa di dalam hidup kita. Biar Tuhan menyelidiki dan kita mengakui segala keinginan-keinginan dosa kita. Kita buang, kita minta ampun. Supaya Tuhan terus menyertai dan memberkati kita dan memakai kita menjadi alat yang indah di tangan Tuhan. Kita mempersiapkan lagu Selidiki Aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Biar kita menyanyikan pujian ini menjadi doa kita, dan tidak ada satupun yang kita sembunyikan di dalam hati kita di hadapan Tuhan. Keinginan-keinginan jahat kita tinggalkan. Kita minta pengampunan dari Tuhan, dan kita minta Tuhan gantikan dengan keinginan-keinginan baru, kemauan-kemauan baru, yaitu keinginan untuk memuliakan Tuhan di sepanjang kehidupan kita di dunia ini. Saya mengajak kita bangkit berdiri, kita angkat pujian Selidiki Aku, lihat hatiku. Biar ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan, menjadi kekuatan bagi kita untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Biar Tuhan yang menilai kita, dan kita persembahkan hidup ini kepada Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Sekali lagi katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. katakan, telah kulihat kebaikanmu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Katakan, telah kulihat. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Katakan sekali lagi, telah kulihat dengan sungguh-sungguh. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku
musik tetap jalan. Mari kita berdoa. Bapa,